أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat ibu dirahmati Allah. Untuk Quran saya mau akhiri dengan satu ibu lagi. Setelah itu yaitu ibunya Musa. Ibu bisa buka dari mulai ayat yang ke-7 dalam surat Al-Qasas. Ayatnya cukup panjang kisahnya, bisa ibu baca. Dari ayat 7. Dimulai dari wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, susuilah anakmu. Kenapa susu ibu? Ini kan backgroundnya apa sih? Latarnya adalah semua orang tahu termasuk ibunya Musa. Siapapun bayi laki-laki Bani Israel yang lahir tahun itu akan dibunuh. Siapapun itu. Lahir, cenger, lahir, nangis langsung sembelih, buang. Kejam, Firaun, kejam. Baik. Itu bayangkan ibu melahirkan begitu lihat, waduh laki-laki. Kacau sekali hati ibunya, betul? Gak kebayangkan kacau hatinya. Ternyata ibu, lihat. Apa yang Allah berikan untuk menghibur kekacauan hati? Ardi'i, susui anakmu. Ibu menyusui itu, Bu, menenangkan jiwa. Allah ibu, menenangkan jiwa. Hidup kalau Anda mau senang, tenang, bahagia, susui anak-anak. Ya, tuh kan pengen punya anak lagi kan? Saya udah bilang dari tadi, pengen buka pabrik lagi. Ardi'i, kata an ardi'i. Tapi kata Allah, Allah menyampaikan fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu masih takut juga, maka larunglah dia di sungai itu. Lihat tuh, lihat ini. Ajaib, ini aneh nih. Kalau ibu lagi khawatir terhadap anaknya, itu anak dilepas atau dipeluk? Iya kan? Pasti dipeluk, makin khawatir makin dipeluk erat, betul? Lah ini ibu khawatir malah suruh lepas. Bagaimana coba? Apa maunya? Begini maunya, Bu. Ini luar biasa loh. Ini kalau anak-anak saksikan. Masya Allah, ibu didik anak itu dimudahkan Allah SWT. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ini kan disuruh, kalau fitrahnya manusia itu ya makin takut makin dipeluk anaknya. Ternyata kata Allah, lepas anakmu, larungkan di sungai. Lah di sungai itu kan banyak masalah, Bu. Belum yang binatang buas di sungai, belum yang ombak di sungai, belum yang entah kemana itu larinya. Apa gak tambah khawatir? Lihat, ini PR mahal sekali. Oke, apa itu? Kalau itu sudah perintah Allah, Bu. Sudah perintah Allah, sudah nggak usah itu nggak usah ditawar-tawar. Sebisa mungkin nggak usah ditawar, sudah. Kadang-kadang kita mikir, lah ini kan bertentangan Pak dengan hati nurani saya. Iya, tapi ini perintah Allah. Perintah Allah. Ya, dan makanya kalau sudah perintah Allah dijalani. Jalani perintah Allah dan itu keteladanan luar biasa. Anda tahu kan bagaimana kalau di rumah dengan ibadahnya. Lihat kenapa sih di surat Tahrim ketika Allah menyampaikan tentang menurut riwayat itu kalimatnya Umar yang diabadikan dalam Quran. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara. Itu ciri wanita yang layak jadi istri. Yang enggak begini enggak pantas jadi istri. Muslimat, mukminat, ya, muslimah mukmin, beriman, muslim mukmin. Qanitat, taat. Qanitat, abidat, ahli ibadah. Itu perempuan maunya begitu. Allah maunya perempuan itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Abidat, saihat, taibat,
Jadi muslimatin qanitatin taibat. Yang taibat yang ketiga taibat itu yang ahli taubat. Taibatin abidat ahli ibadah. Ya, abidatin saihat. Saihat itu banyak ahli tafsir mengatakan itu ahli puasa. Kenapa puasa dibawa-bawa segala macam? Itu Masya Allah. Tentu ibu-ibu tahu secara hukumnya ya, kalau puasa sunnah ada suami di rumah harus izin ke suaminya. Aku mau puasa sunnah boleh apa tidak? Kalau puasa sunnah. Nah, artinya kalau sisanya thayyibati wa abkara, janda atau gadis itu pakai kata atau. Ya kan, janda atau gadis. Artinya mau janda mau gadis yang penting sifat yang di depan itu dipenuhi. Nah, maka tadi Bu, kalau itu perintah Allah minta ternyata perempuan tuh gitu. Ada qanitat setelah ya, qanitat yang taat, yang tunduk taat. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara. Ya, wanita yang muslimah, yang mukminah, yang taat atau tunduk, kemudian wanita yang ahli ibadah, ya, kemudian bertobat, kemudian yang puasa, kemudian gadis, janda atau gadis. Maka kayak ibunya Maryam, kayak ibunya Musa, begitu dia khawatir dengan anaknya yang harusnya dipeluk malah disuruh ngelepas. Karena sampai Allah katakan fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu takut lempar aja ke sungai, dilarung di sungai. Wah, tambah khawatir. Ada. Kenapa enggak khawatir? Lihat kalimat setelahnya. Karena Allah mah tahu kan? Lah gimana ya Allah? Saya takut kok malah disuruh ngelepas. Lihat kata berikutnya, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Gitu, Bu. Kalau punya bayi, jangan dikuasai rasa takut dan rasa sedih. Bahaya buat pertumbuhan anak-anak. Kalau ada masalah dengan suami, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga, selesaikan sekarang. Ya, karena ini anak-anak sedang memerlukan bahagia Anda. Kata Allah, wala takhafi, wala tahzani, jangan sedih. Sampai Allah kasih janji, inna radduhu ilaik. Kata Allah, kami yang akan mengembalikan bayi ini kepadamu. Dah, janji Allah sudah percaya gitu. Makanya kalau sudah ada janji Allah, ayo sudah bismillah. Satu keluarga ya Allah bismillah. Aku jalani ini. Pasrah Bu, tawakal. Kalau mau jadi teladan itu Bu. Ya, ibadah tadi itu, poin-poin tadi. Kemudian lihat tawakal. Tawakal itu kayak istrinya Ibrahim itu. Nabi Ibrahim alaihissalam kan itu Hajar tawakalnya kayak apa coba ya kan? Di padang pasir